Kenapa? Kira-kira masuk akal nggak dulu? Kalau Tuhan itu jadi mayat. Hmm. Ah, masuk akal nggak bagi Anda? Kalau Tuhan jadi mayat. Semua masuk akal, Pak Ustaz. Hah? Gimana masuk akalnya? Karena gini, Tuhan itu Enggak bisa gini jadi bang, apa gini, aja. gini. Kalau dia jadi mayat, siapa yang ngurus bumi dan langit? Hah? Mau nanya, kalau Tuhan itu bisa jadi apa aja? Jadi iblis bisa nggak? Kalau hal-hal yang seperti itu nggak Hah? mungkin. Bisa atau tidak? Kan gitu. Ya bisa aja, kan namanya Tuhan sebagai Maha Kuasa. Oh, bisa dia jadi iblis. Bisa aja. Oh, Ya, terus bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? bisa. Kalau Bisa manusia nggak juga bisa menjadi jadi, bukan Tuhan. kalau manusia nggak bisa jadi Tuhan, tapi kalau Tuhan bisa jadi siapa aja. Bang, bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Bisa. Takut berarti abang ini dah. Hah? Nggak dapat ditolong lagi ini teman-teman pikirannya kayak gitu. Hah? Iya akut berarti abang ini dah. Gini bang, gini bang, gini bang. Itu mayat Tuhan, Tuhan jadi mayat itu menjurus ke mana bang? Ke Tuhan Yesus atau kemana bang? Iya, memang ada Oke. tertulis kan? Betul. Jadi gini bang, Apa tanggapan Ini. Anda? itu sudah dinubuatkan kalau Tuhan Yesus itu bisa mati, tapi bukan mati selama-lamanya. Sorry, bukan kayak apa namanya Nabi umat Islam yang sampai hari nggak bangkit. Nah kalau Bang, Tuhan Yesus, saya mau tanya dulu, bentar dulu sebelum Anda bernarasi panjang. Tuhan itu Tuhan Anda mati gitu. mati tapi dia bangkit. Oh, Tuhan Anda mati. Iya. Bentar. Kalau sewaktu Tuhan Anda mati itu, Bang, ya, siapa yang urus langit dan bumi ini, Bang? Kalau mengurus langit dan bumi ini, itu Bapaknya di surga. Jadi gini bang, gini bang. Ini yang Tuhan yang mana sih? Oke, saya jelasin. Saya jelasin bang. Ini menurut apa yang saya yakinin ya. Tapi nanti abang bisa ditanya balik ya. Ya iyalah. Oke, gini bang. Tuhan Yesus betul mati. Tapi Tuhan mati. itu digenapkan dalam firman Tuhannya. Bahwa itu akan mati dan bangkit di hari ketiga. Oke. Jadi itu suatu bukti kuasa Tuhan terhadap putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Bahwa ketika dia bangkit, itulah jadi Tuhan yang Maha Kuasa. Karena wujud Tuhan itu ada di dalam Tuhan Yesus sendiri. Karena di Alkitab bilang begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Oke, jadi Terus? Gini Bang, saya udah jelaskan itu bahwa ada saksinya ketika Tuhan Yesus itu bangkit dari kubur. Nah, pertanyaan balik sama saya Bang. Bentar bang, abang, saya mau dengarkan Anda gitu, penjelasan Anda. Tadi yang Tuhan mati, kalau Tuhan itu mati tadi, lalu gimana dia ngurus langit dan bumi ini? Itu mati secara, gini bang, secara tubuh manusia, ya. Tapi keilahiannya dia tidak mati. Oh, jadi Tuhan Anda itu jadi manusia gitu ceritanya. Itu menjelma sebagai manusia. Ketika dia datang ke bumi,
dia Ah, menjelma sebagai manusia. Tapi keilahiannya tidak terlepas dari tubuhnya itu, Bang. sebelum dia menjelma itu dia berada di mana, Bang? Mau tahu dulu saya. Sebenarnya dia itu sudah dinubuatkan sebelum Bukan ada Abraham, nubuatan, Bang. Bang. Sebelum dia menjelma ke bumi itu dia di mana, Bang? Dia itu ada di surga, Bang. Oh, di sorga lalu Ya, menjelma ke bumi gitu. Nah, begini. waktu dia menjelma ke bumi itu, Bang, berarti surganya kosong gitu. Bukan. Ah, Kan itu sebagai menjelma manusia, Bang. ya kalau surga nggak kosong berarti ada dua Tuhannya berarti. Gini, gini Ini Bang, tuh gini. berarti Tuhan Tuhan Abang bak kayak amuba aja membelah diri gitu loh. Bukan, Ah, bu, bukan Bang, bukan. Jadi gini, keyakinan saya gini Bang, ya. Pada mulanya, berarti mula-mulanya kan, adalah firman. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah itu sendiri, Bang. Kenapa? Lu ngapain bikin forum-forum kayak gini ya? Woi, lu tua dasar, lu bikin forum-forum kayak gini, lu terus ngapain? Hah? apa Ya masalah udah, kau? lu Iya. Indo, bego. Eh, apa masalah kau ya? Eh, orang diskusi. Ah, marah-marah, iya datang marah-marah nggak jelas gitu, marahin orang diskusi. Ah, ah. Orang diskusi doang, iya, nggak ada orang saling caci maki. Tandai mukanya ya, tandai, kita tandai. Jelaskan aja kan kayak gitu. Ah, ah, ayo. Ah, aduh, aduh. Kenapa kepanasan? Ya, kenapa kepanasan? Ah, kenapa kepanasan? Kan kayak gitu. Ah, ah. Seru tat, iya iya seru. Biarkan aja dulu ya. Ah, debat tuh bapaknya sama anaknya. Ah, 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 ah. Emang anak durhaka gitu ya. Ah, berani mengencangkan suara di hadapan orang tua gitu. Anak durhaka memang. Ah, 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 ah. Ah, Pak Firman nggak bisa lagi naik ya? Atau gimana? Next time aja Bang ya, next time Next aja time ya. baik. Lu nggak usah Baik. bikin forum-forum kayak gini, nggak usah bikin forum kayak Ah, gini. siapa sih lo? Ya. Siapa sih lo? Siapa sih lo? Ah. Kok nggak usah bikin forum-forum kayak gini? Makanya siapa siapa lu? Gitu kan? Ah, ah. Kurang kurang obat gitu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Malam bang. Islam Kristen bang. Kristen. Oh Kristen abangnya. Bang, kita boleh tanya jawab. Mungkin Anda mau bertanya atau saya boleh bertanya nih. Iya, kamu. Ini temanya apa sekarang nih, Bang? Mayat Tuhan. Tuhan menjadi mayat. Oh, kita belajar dulu mayat Tuhan, Tuhan jadi mayat. Oh, mayat Hmm. Tuhan. Definisi Tuhan itu apa sih, Bang, sebenarnya? Definisi Tuhan itu Definisi. apa? Ya, kalau definisi Definisi Tuhan Tuhan pemilik, itu apa?
pemilik yang mengatur segalanya, kan kayak gitu. Pemilik, penguasa. Kalau Ah, jadi kalau di Al-Quran menuhankan hawa nafsu berarti hawa nafsu pemilik. beda. Kok beda? Berarti standar ganda dong. Ketika kamu Bukan melihat standar orang ganda. yang menuhankan hawa nafsu berarti hawa nafsu pemilik. Bukan. Yang dinamakan Tuhan itu kalaunya dia memiliki segala sesuatu, ya menuruti kemauan dia, itu bukanlah Tuhan. Bukan. Tuhan itu bang ya pemilik, penguasa dan lain-lain. Kan banyak. Pencipta juga. Terus apakah hawa nafsu juga Tuhan? Itu bukan Tuhan, tapi menuhankan hawa nafsu. Kosakatanya aja beda. Kan gitu. Nah, bukan berarti hawa nafsu itu Tuhan. Gimana sih? Nah, ya berarti Kau, bukan kau, Tuhan. kau salah baca gitu. Kok salah baca kan? Saya bilang gini, ada di Ya ayat makanya gini Al-Quran. bang. Ya, Pernahkah kamu saya melihat tahu menuhankan maksud hawa Anda nafsu? itu. Berarti menganggap hawa nafsu itu kan sebagai Tuhan, menuhankan. Iya kan? Iya, Berarti kan hawa nafsu anggapan. Tuhan dong. Kan anggapan. Bukan Tuhan. Menuhankan berarti dia itu Iya. mentuhankan. Berarti Oh, kan oh. menganggap hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Berarti Iya, hawa nafsu- betul. Betul. Berarti hawa nafsu bisa jadi mayat dong. Kalau hawa nafsu bisa sebagai Tuhan. Oh iya, kau bedakan dulu apa itu hawa nafsu, apa itu manusia aja yang jadi mayat. Sengklek nanti kamu. Gini, Bang, Bedakan diskusi gitu jenisnya. Ya, kalaunya hawa nafsu itu kan nggak kelihatan, kalau mayat itu kan berbentuk fisik. Gimana sih kau nggak bisa membedakan gitu? Oke, sekarang saya bisa ngomong. Sekarang saya mau tanya Anda, apakah pantas Tuhan jadi mayat? Tuhan, definisi menuhankan itu berarti kita Saya nggak, menaklukkan diri saya nggak, sama saya Tuhan. nggak Itu bukan nggak berarti nggak kan bicara tadi abang definisi ngomong Tuhan, nggak. Yang saya tanyakan kepada Anda mayat Tuhan, apakah apakah betul dan masuk akal Tuhan jadi mayat? masuk akal karena Tuhan menjadi manusia dan karena yang mau ditebus itu manusia, bukan monyet, bukan binatang. Jadi dia harus seperti manusia, lapar, mati, menjadi mayat dan bangkit pada hari ketiga. Nah, ketika bangkit daripada hari ketiga, definisi dia sebagai manusia sudah selesai dan dia kembali ke ilahiannya, kembali seperti Bapa di sorga, yaitu Allah. Dia kembali Doktrin gereja. jelas. Sekarang Doktrin begini, gereja. Bentar, saya mau tanya dulu Manusia- Bang. Ya. Coba Jadi, saya mau ini kan- mau ajak Anda berpikir Bang. Dari ucapan Anda itu. kita kan, Mau nggak Abang kan Anda buat tema mayat Tuhan, Iya. Tuhan cari mana? Bentar. Kita kan bahas tema Sa- dulu. Nah, nanti menanggapi tadi Nanti Bang, giliran menanggapi saya yang Anda bertanya. katakan, yang Anda jelaskan tadi, saya mau ngajak Anda berpikir, mau nggak? Nah, saya kan mau mematahkan argumen tema Abang gitu. Nah, setelah saya patahkan, baru saya kembali bertanya dong. Kan begitu. Kayak Edis TV kan begitu. Tema begini. Nah, sudah dipatahkan argumennya, baru kami kembali bertanya. Nah, sesudah kami baru bertanya, Abang menjawab. Nah, Ya setelah iya kan, jawab, kembali Bang. lagi bertanya begitu. Bang, Jangan saya mematahkan Anda kan argumen tadi, Abang. Anda kan Abang tadi memotong. menanggapi. Berarti, iya, Abang tadi menanggapi. udah Dan menanggapi, membantah. ya. Belum, kan ada dua nih, mayat Tuhan, tanda tanya, dan Tuhan jadi mayat. Kan ada dua nih argumen Abang, tema Abang. Nah, tunggu aku bantah argumen Abang ini, sesudah saya bantah, baru saya bertanya, Abang jawab. Kan begitu, ya di TV kan begitu, jadi mendidik Maunya Bang, kayak di sini. gitu ya. Coba. Jangan langsung saya menjelaskan tema yang Abang mau bantah, Abang langsung motong, bertanya terus, ujung-ujungnya Abang bertanya, nggak ada habis-habisnya dong, pertanyaan Abang. Coba saya mau dengar dulu kayak gimana maksud Anda. Saya ikuti nih apa mau Anda. Oke, saya membantah mayat Tuhan. Nah, Tuhan menjadi manusia. Gimana manusia mati dan jadi mayat tidak bangkit? Nah, tidak bangkit manusia kan?
mati ya mati, seperti Muhammad mati ya mati. Tidak bangkit. Nah, Yesus itu adalah firman, dia mati sebagai manusia menjadi mayat. Dan setelah dia mengalahkan kematian itu dan kembali lagi menjadi keilahiannya Bapa di sorga, yaitu Allah. Nah, bangkit pada hari yang ketiga. Sudah? Udah? Sudah Beres saya bantah penjelasannya? argumen Anda? Itulah saya bantah argumen Anda. Mayat Tuhan Ya. memang betul, karena dia harus seutuhnya dia menjadi manusia, menahan lapar. Oke. Karena yang mau ditebus dosa manusia dan harus Baik. lahir. Manusia Selesai udah? harus lahir, kan? Nah, sekarang saya bertanya. Nah, Bentar saya dulu, bertanya tanggapan sama- saya dulu belum. Oh, oke. Belum saya tanggapi dulu biar Anda waras gitu ya. Kayak gini, Bang, ya. Saya ngajak Anda berpikir dulu Pokoknya seseorang ya. tidak waras. Gini. Saya mau ajak Anda berpikir dulu ya. Perhatikan saya. Saya dan Anda itu kan seorang manusia, Bang. Ya. Saya dan Anda adalah manusia. Kalau saya memakan nasi, kita pantas nggak makan nasi? Sama makan nasi. Eh, Manusia ini makan nasi, Bang. Pantas kan manusia makan nasi? Oke, baik. Ya. Kalau dia makan kotoran gimana, Bang? Pantas nggak manusia ini makan kotoran? Nah, justru di dalam ajaran agama Islam yang memakan Bentar, saya mau kencing, mau jadi Abang kencing unta. langsung aja jawab. Pantas atau tidak gitu. Jikalau kita sebagai manusia ini pantas nggak makan kotoran? Ya di mana-mana yang tidak pantas, di mana sih ya, Bang? Tidak pantas. Gini, mari kita berpikir dengan akal sehat. Kita sebagai manusia saja ciptaan Tuhan, ada yang tidak pantas bagi diri kita. Apalagi bagi Tuhan. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia, gak pantas Tuhan itu dikandung manusia, gak pantas Tuhan disusui manusia, kagak pantas Tuhan diseret manusia, kagak pantas Tuhan itu jadi mayat, kagak pantas Tuhan itu ditombak, kagak pantas Tuhan itu disusui, kagak pantas Tuhan itu mati terkutuk. Bagi kita manusia aja nggak pantas kita makan kotoran. Padahal kita bisa menyuapkan kotoran ke mulut kita, bisa gitu. Tapi nggak pantas. Begitulah Tuhan, nggak pantas dia jadi apa? Jadi manusia. Tidak bisa, saya tanggapi. Ya, coba Anda tanggapi itu. Abang larinya kemana-mana. Tadi makan kotoran, sekarang pindah ke ditombak, pindah jadi kan itu udah lari tema. Tadi abang makan kotoran. Siapa? Di mana manusia yang memakan kotoran? Nah, abang lari ke tombak. Temanya udah baik. Udah Berarti harus saya pertegas lagi sama Abang. Bang, kita ini manusia, sebagai manusia ciptaan Tuhan, ciptaan kita ini ada yang tidak pantas untuk diri kita, yaitu makan kotoran. Gak pantas manusia itu makan kotoran. Padahal kita sekelas manusia doang nih ciptaan Tuhan. Apalagi Tuhan, Bang. Gak pantas Tuhan itu dia jadi manusia. Ada yang tidak pantas untuk Tuhan. Gak pantas dia jadi manusia. Gak pantas dia mati. Gak pantas. Itu maksud saya. Dia pengen jadi manusia. Kita manusia tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Kalau begitu gini. Yang mengerti. Paham saya maksud Anda. Anda kan sekarang manusia nih, Bang. Begini. Bentar. Ya. Anda kan sekarang manusia nih. Manusia sempurna, ada punya mata, ada punya tangan, ada punya kaki. Betul? Anda sekarang manusia. Jika Anda berkuasa, merubah diri Anda jadi apapun. Karena manusia tidak punya kuasa untuk itu. Tuhan punya kuasa untuk jadi manusia. Jika Anda bentar dulu. Saya bertanya sama Anda. Saya bertanya sama Anda, tolong dijawab. Anda sebagai manusia yang sempurna, mempunyai kuasa, mau berubah jadi apa saja. Apakah Anda mau berubah jadi ayam? Punya kuasa. Justru manusia tidak punya kuasa untuk berubah jadi ayam. Kalau Tuhan berubah
berubah Iya, jadi manusia, itu pantas. Kalau manusia berubah jadi Tuhan, itu gak logikanya gimana sih? Bang, saya itu bertanya tentang diri Anda. Anda yang sebagai manusia nih diberikan kekuatan bisa mengubah diri Anda. Apakah Anda mau jadi ayam? Ya kalau itu kehendak Tuhan, ya saya mau kalau diberi kuasa Tuhan. Bukan kamunya, bukan Tuhan. Hanya bisa merubah diri Anda. Anda yang manusia ini mau nggak jadi ayam? Nah, itu udah lari tema kemana-mana kita ini Pak Ustadz. Saya mau tanya Anda dulu, Anda mau nggak jadi ayam? Ini udah lari kemana-mana. Enggak, Itu juga biar lagi. paham sayanya gitu. Anda nih manusia yang punya mata, punya hidung, punya gigi, punya rambut, punya tangan, ya. Mau nggak Anda jadi ayam? Kalau Tuhan yang memberi kuasa kepada saya jadi ayam, ya saya mau Pak Ustadz. Karena nggak ada kuasa manusia itu berubah. Mau, tapi kan kalau karena Tuhan tidak memberi kuasa, Bukan, berarti bukan Tuhan mal- tidak berkenan. Iya, gini, kamu berkuasa atas dirimu, ya. Kamu berkuasa atas dirimu. Mau nggak kamu merubah dirimu jadi ayam? Saya bertanya balik, di mana manusia bisa berubah jadi ayam? Coba tunjukin saya Pak Bentar Ustadz. Bang, saya ini menanyakan diri Anda yang mempunyai Makanya kuasa jangan tadi. ditanyakan yang nggak Gini, andai. Di mana-mana itu sudah kenapa saya terjadi dan menanyakan seperti itu Bang? Agar itu ya, Anda Pak. bisa membedakan yang mana Tuhan dan yang mana manusia. Gitu. Makanya saya tanyakan kepada Anda agar Anda bisa membedakan yang mana Tuhan, yang mana manusia. Saya contohkan manusia dengan hewan. Nah, sekarang waktu Anda berkuasa seperti ini, ya Anda mempunyai kuasa nih merubah diri Anda. Apakah atas kehendak Anda sendiri Anda mau merubah diri Anda jadi ayam? Ya saya tidak mau kalau atas kehendak saya sendiri. Anda Maka saya saja kagak mau. Apalagi Tuhan tidak. nggak bakalan mau dia merubah dirinya jadi manusia. Kayak gimana sih? Kau saja yang sebagai manusia ya sempurna, ya ada hidung, ada mata, ada kaki, nggak mau kau jadi ayam. Begitu juga Tuhan. Dia yang maha sempurna nggak bakalan mau dia jadi manusia. Itu yang ku maksud. Biar kau cerdas gitu. Edis bantu saya nih Edis. Bang Edis, Aduh. saya menjelaskan ini. Tadi saya sudah jelaskan Pak Ustadz. Manusia tidak punya kuasa untuk merubah dirinya jadi ayam. Nah, kita Iya, tidak pernah saya melihat tahu itu. Memang, kalau kita punya Memang sejarah tahu saya. kita bisa memperkatakan. Kalau kita bicara tentang berandai-andai, seandainya kami misalnya, itu namanya dongeng Pak Ustadz. Saya Nah. tahu, saya hanya menganalogikan agar Anda bisa membedakan yang mana manusia, yang mana Tuhan. Makanya saya analogikan yang mana manusia, yang mana hewan. Ketika Anda tanya, apakah kamu mau jadi ayam? Meskipun kamu berkuasa atas dirimu, merubah dirimu bisa jadi ayam, Anda pun gak mau jadi hewan, jadi ayam. Karena apa? Anda sempurna sebagai manusia. Punya tangan, punya mata, punya kaki, ya punya penglihatan bagus. Lihat ayam, nggak ada tangannya. Ngapain Anda jadi ayam? Nggak sempurna. Begitu juga Tuhan. Ngapain dia jadi manusia? Nggak bakalan mau dia jadi manusia. Karena apa? Dia maha sempurna. Ustadz, Anda pernah dengar ayat Alkitab nggak? Itulah yang ku maksud sama kau, biar kau berpikir gitu.
Ustadz, karena manusia tidak punya kuasa, karena Allah punya kuasa, sedangkan Allah bisa menjadi api, bisa menjadi hujan, bisa karena dia Allah punya kuasa. Manusia tidak pernah bisa punya kuasa merubah dirinya, karena nggak bisa. Dan di mana itu terjadi? Tolong tunjukkan sama saya datanya. Ya jelaslah kau membanding manusia Kalau dengan Tuhan mana kalau nyambung. iya, kalau Pak Ustadz berandai, kalau andai begini, andai saya kaya, kan begitu, gak ada sejarah andai-andai. Itu kan namanya cerita ngarang, Pak Ustadz. Bukan Nggak ada ngarang bukti itu. nyata. Itu Ya adalah ngarang. sebuah perbandingan yang Terkecuali Pak mudah. Ustadz, aku ngomong dulu kan, terkecuali Pak Ah, Ustadz sudah pernah lihat manusia itu sendiri bisa jadi ayah. Pak Ustadz bisa tunjukkan sama saya mana orangnya. Pak Ustadz tidak bisa menunjukkan, berarti Pak Ustadz hanya mengarang-ngarang bebas dong. Kan ah. begitu. Seandainya kamu kuasa, kamu jadi ayam, jadi entok, jadi ini, itu kan andai-andai, itu cacat logika itu Pak Ustadz. Nah, kalau Tuhan bisa jadi manusia, manusia tidak bisa jadi Tuhan, kan logika begitu, karena manusia ciptaan Tuhan dan yang ditebus itu manusia, makanya dia harus jadi manusia. Ya tidak mungkin dia jadi monyet, manusia yang mau ditebus dosanya. Udah. Nah, gimana Tuhan, gimana Allah itu, Tuhan Allah ingin menebus manusia, dia harus seperti manusia. Gimana manusia lahir? Dan dia harus lahir. Gimana manusia harus lahir, makan, ya harus dia seperti manusia. Tetapi dia tidak melakukan kehendak manusia, kehendak Allah Bapa di sorga. Udah. Nah, orang yang mati dalam kubur, kan begitu. Karena setiap agama Pak Ustadz, setiap manusia pasti Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Kita harus berpikir waras dulu, pakai akal sehat kita. Kita ini diberikan akal sehat oleh Tuhan. Bisa mencari, itu gunanya akal dan otak. Ya, yang mana manusia, yang mana hewan, kita bisa membedakan. Makanya ya, kenapa saya langsung menganalogikan kepada diri Anda sendiri ya, agar Anda paham gitu. Anda sebagai manusia yang sempurna, punya mata, punya hidung, punya dua mulut, ya nih, bibir atas bawah, dua tangan, dua kaki, sempurna gitu. Meskipun Anda berkuasa, bisa merubah diri Anda
757. Oke? Ya, kita istirahat dulu. Kita doa bersama aja habis ini ya teman-teman semuanya.